Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Untung Dwi Harjo dari channel Kang Harjo area Surabaya. Bagaimana kabar rekan-rekan teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu di masa pandemi ini. Kali ini saya akan berbicara mengenai kasus atau sebuah masalah ancaman alih fungsi lahan di pedesaan. Ini sebenarnya masalah klasik yang menerpa di pedesaan, terutama setelah adanya modernisasi. Tapi sekarang tambah ramai ketika ada pembangunan infrastruktur, dan paling ramai adalah adanya sengketa lahan antara seorang tokoh terkenal dengan sebuah korporasi di daerah Jawa Barat yang akhir-akhir ini menyita banyak perhatian publik. Jadi tanah pedesaan yang pada masa lalu itu banyak digunakan untuk lahan pertanian, sekarang ini telah mengalami banyak pergeseran menjadi semacam alih fungsi lahan yang semakin masif. Dibuat pabrik, dibuat jalan tol, dibuat infrastruktur jalan, dan dibuat fasilitas-fasilitas lain yang sebenarnya kurang mendukung untuk daerah pedesaan. Jadi misalnya di tempat mertua saya itu, tanah di pedesaan itu dijadikan pabrik. Banyak tanah-tanah petani tetangga itu yang dijual, sehingga pertanian di situ menjadi tidak seperti dulu lagi. Artinya banyak di situ dibangun rumah-rumah, dibangun fasilitas-fasilitas untuk perumahan pekerja di pabrik situ, yang memang sebenarnya tanah-tanah itu untuk pertanian. Sehingga memang ini sebuah problem di pedesaan ketika tanah-tanah produktif terutama itu dialihfungsikan, sehingga produksi pertanian atau produksi mungkin padi atau sayur-sayuran itu semakin kecil dan semakin tidak jadi mata pencarian pokok di pedesaan. Jadi terjadilah apa yang disebut oleh beberapa pakar itu adalah terjadi pergeseran pekerjaan di pedesaan. Yang tadinya menjadi petani sekarang menjadi pedagang. Ini terlihat dari banyak di desa-desa itu sekarang banyak orang menjadi pedagang makanan, atau juga semacam berjualan untuk makanan ringan, misalnya jadi pedagang mie ayam, bakso, juga pedagang kelontong, atau pedagang yang memenuhi kebutuhan sekitarnya, atau makanan-makanan tradisional itu juga banyak terjadi di pedesaan. Sehingga yang tadinya desa itu menjadi dulunya desa pertanian berubah menjadi desa perdagangan, dalam konteks perdagangan makanan kuliner. Itu terlihat di daerah saya juga, di daerah Jawa Tengah itu, di desa Kabupaten Pekalongan itu sekarang banyak pedagang kuliner yang misalnya megono, kemudian juga jenis-jenis makanan lain
tempe mendoan dan sebagainya itu sudah banyak menjamur di pelosok-pelosok desa yang sebelumnya tidak terjadi sebelum tanah alih fungsi lahan itu. Ini juga diakibatkan oleh para petani yang merasa banyak rugi ketika biaya produksi itu lebih mahal dari biaya jual dari komoditas pertanian itu. Misalnya padi itu ketika dijual harganya murah, tapi ketika produksi biayanya sangat mahal, sehingga menjadi petani itu seakan-akan bergelut dengan kerugian. Tetapi tentunya ini sebuah tantangan bagi petani, karena tidak seperti dulu ada subsidi pupuk, ada subsidi obat-obatan. Sekarang ini berdasarkan perkataan dari beberapa petani mengatakan biaya produksi sangat mahal, misalnya obat juga sangat mahal, pupuk juga sangat mahal, jadi tidak mendukung untuk proses pertanian, terutama pertanian tradisional padi. Di samping juga ketika ada panen raya itu harga jualnya turun karena ada impor dari luar negeri, sehingga petani itu tidak bisa bersaing dengan beras-beras impor atau yang impor yang demikian digerujuk oleh pemerintah dengan adanya impor-impor yang semakin mudah untuk syarat-syaratnya. Jadi dengan adanya seperti itu, maka alih fungsi lahan akan semakin deras kayaknya ke depan, sehingga di pedesaan kayak juga akan berubah drastis menjadi desa, bukan lagi desa pertanian tapi desa kuliner. Sehingga yang perlu dikedepankan oleh pemerintahan lokal desa adalah bagaimana membatasi terjadinya alih fungsi lahan di pedesaan. Itu saja mungkin dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and komen untuk keberlangsungan channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Untung Dwi Harjo dari Kang Harjo Arek Surabaya Channel. Terima kasih.